pagi anak-anak? Baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Siapa? Oke, baik Pak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Bisa satu orang untuk memimpin doa? Ya. Oh, silakan. Ambil sikap berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita cek dulu kira-kiranya. Semua hadir? Oke, semua hadir ya. Oh, ada satu orang kawan kita yang belum hadir ini ya kan? Si Aldi tadi ya? Ya, Aldi kurang sehat tadi ya? Ya, dia kurang sehat. Sudah kita antarkan ke ruang guys, ya dia istirahat dulu di sana. Dia sudah cerita tadi. Oke, ya mudah-mudahan selalu cepat sembuh, ya kan? Materi kita pada pagi hari ini, pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang gereja sebagai umat Allah. Masuk kita sekarang ke materi yang pertama, yang kedua, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ya, kita lihat dulu ke depan. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Setelah kita nanti mempelajari ini, materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka ini, apa kira-kira yang mau diharapkan dari kita sebagai seorang Katolik yang beriman Katolik, mampu memahami gereja sebagai persekutuan. Artinya apa? Kita harus mengenal, mengetahui, dan memahami gereja yang terbuka itu seperti apa. Terbuka, ya kan? Kemudian yang kedua, setelah kita memahami dan mengetahuinya, kemudian kita harus mampu bersyukur berarti mengucapkan puji-pujian, mengucapkan hatur syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pemahaman dan pengertian yang telah kita peroleh dari konsep materi gereja sebagai persekutuan terbuka tersebut, ya kan? Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang ketiga, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah nanti yang akan kita capai dalam pembelajaran. Sekarang, gereja sebagai persekutuan terbuka ini kita bahas, kita rembuk dalam sebuah pembelajaran yang berbasis masalah. Coba saya lemparkan dulu pertanyaan. Saya lemparkan dulu pertanyaan ini. Ya, menurutmu Vincent, kita kan ini berkaitan dengan gereja perdana, Vincent. Apa yang kira-kira yang kau ketahui tentang gereja perdana itu, Vincent? Di dalam persaudaraan. Menurut kalian, apa lagi? Kalau menurutmu, apa Nas? Apa kira-kira yang kau ketahui tentang gereja perdana? Saling memberi dan menerima. Saling memberi Dan menerima. itu tentang gereja perdana. Kalau menurutmu lah dulu, Esther, ya kan? Apa kira-kira fungsi dan peranmu sebagai anggota gereja? Kamu lah dulu. Membersihkan gereja dan bergotong royong setiap pada hari Sabtu, Pak. Apa? Coba.
Membersihkan gereja dan bergotong royong setiap pada hari Sabtu. Oh, berarti kamu memberikan waktu luang untuk membersihkan gereja dan bergotong royong. Oh ya, mudah-mudahanlah gereja kalian dalam keadaan bersih setelah corona. Ya, oke. Saya pikir itu juga termasuk bagian peran kita ya sebagai kaum muda. Belum layak kita berkhotbah. Apa yang bisa kita buat ke gereja? Nanti kebersihan juga boleh. Anggota lektor juga boleh, ya kan? Nah, untuk memahami dan mengetahui sejauh mana tentang pemahaman kalian tentang gereja itu perlu saya sampaikan dulu ini. Soal pretest. Berarti ini soal pretest ini adalah saya uji dulu. Apakah kalian memang betul sebagai seorang Katolik yang memahami gereja perlu bertompok-tompok? Ya. Bisikan ya. Sudah, oke. Mari kita kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu ini ya. Mari. Sepertinya terlalu tegang saya lihat. Ya mas, ya. Berdiri. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama apa? Oke. Kita mulai. 3, ya. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dalam kegiatan kita diskusi kelompok. Langsung nama. Kita langsung mainkan. Kita selesaikan permasalahannya. Kan tadi ada permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Apa kira-kira permasalahan? Itu contoh tadi. Apa kira-kira permasalahan yang bisa kau temukan tadi? Kenapa bisa jadi sebuah perpecahan itu terjadi? Apa kira-kira perpecahan? Memaksakan kehendak kepada orang lain. Apa kira-kira menurut Mister? Merendahkan agama tertentu. Iya, itu yang paling kronis ya. Merendahkan agama tertentu, terlalu membenarkan agama kita. Itu termasuk permasalahan itu, ya kan? Kalau dulu seperti orang Katolik, ya kan? Terlalu kau tinggikan imanmu itu sebagai orang Katolik, kau rendahkan agama lain, itu tidak baik, ya kan? Tidak betul dan tidak benar. Saya bagikan kelompok ini menjadi 2 kelompok, ya. Bahan diskusi kelompok. Apa fungsi dan peranmu? Apa fungsi dan peranmu sebagai anggota gereja? Apa fungsi dan peranmu sebagai anggota gereja? Kemudian yang kedua, apa yang kamu pahami tentang gereja perdana itu? Oke, yang ketiga, ini dari tujuan pembelajaran kita kan? Bagaimana kamu, tuliskan, bagaimana kamu mengucapkan rasa syukur? Bagaimana kamu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan
Sudah? Sudah? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya lemparkan itu, saya akan tampilkan video pembelajaran dan gambar berikut ini. Ya, ada gambar di depan. Siapa yang kamu lihat yang ada di tengah-tengah ini? Coba satu orang. Siapa ini? Paus, ya kan? Dari seragamnya ini yang ada di sebelah kanan ini, kira-kira bisa kamu nebak dia beragama apa yang di sebelah ini? Muslim. Berarti ada di sana berdiri agama yang Katolik dan agama Muslim. Oke, itu gambar yang pertama. Nanti kita perdalam lagi. Kemudian gambar yang kedua. Di sini juga, ya kan? Mereka berpedukan, ya, penuh dengan kehangatan. Inilah kira-kira gambaran daripada keterbukaan gereja. Ya, keterbukaan daripada gereja. Ya kan? Oke. Nanti saya akan perjelas kembali dan memperdalam kembali. Kemudian masuklah dulu kita ke dalam video pembelajaran. Coba didengarkan nanti ini dengan seksama, cermat tentang gereja oleh Uskup Agung Jakarta. Menjumpai adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perhatikan dulu Di videonya. pertemuan kita sebelumnya, kita telah belajar beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, arti kata gereja berdasarkan akar katanya, yakni dari kata igreja, kata bahasa Portugis, yang merupakan terjemahan dari kata eklesia, mengandung makna bahwa kumpulan orang-orang yang khusus atau istimewa. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang jadi imam, ada yang jadi pelayan liturgi, ada yang menjadi pelayan pastoral, ada yang sebagai umat biasa. Tetapi dalam hal martabat atau harga diri atau nilai diri, kita semua memiliki martabat yang sama, yakni sama-sama dipilih dan dikasihi oleh Allah. Adik-adik yang terkasih, subtema yang akan kita bahas melalui video ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Apakah berarti gereja pernah menjadi persekutuan yang tertutup? Iya, pernah. Dalam sejarah panjangnya, gereja pernah menutup diri dengan sebuah slogan extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus, ya. Ada keselamatan. Di luar gereja Hal tidak ini ada sebenarnya keselamatan. bisa Ini dijelaskan pada menjadi benar, zaman tetapi gereja slogan ini kemudian sebelum sangat Konsili keliru Vatikan dalam kedua. penerapannya. Ditambah lagi situasi gereja saat itu yang sangat hierarkis. Artinya apa-apa harus dengar apa kata pemimpin. Posisi pemimpin dilihat sebagai kebenaran mutlak dan di luar daripada itu dianggap salah. Gereja mudah jatuh pada sikap triumfalistik atau memegahkan diri. Oh ya, kehidupan gereja Katolik pernah bisa dilukiskan seperti ini. Sebuah piramida dengan urutan teratas Saya stopkan dulu sebentar di sini ya. Sebenarnya ini Ada perlu penekanan di sini. Perlu kita perdalam kembali sebentar di sini ya. Sekalipun video pembelajaran ini sudah bermanfaat, tapi kita perdalam lagi di sini. Ini adalah gambaran gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Berarti ada struktur hierarkis di sini. Yang paling atas itu paus, uskup, imam, biarawan, biarawati dan umat Allah. Seolah-olah umat Allah itu Allah paling rendah, ya, paling bawah. Sepenuhnya keputusan, kekuasaan dan kepemilikan gereja itu seolah-olah semua itu dimiliki oleh paus, uskup dan imam. Umat Allah itu adalah sebagai pelengkap seolah-olah. Itulah gambar sebelum Konsili Vatikan kedua. Nah, ini harus jelasin. Kemudian masuk kita ke dalam pembaharuan gereja. Yang pertama tadi gambar apa yang pertama kita lihat tadi? Segitiga. Yang di puncak itu adalah siapa? Paus. Yang di bawah itu adalah umat Allah. Struktur hierarkis piramida. Seolah-olah apa yang sudah dijelaskan tadi, apa kata pimpinan itulah yang benar. Umat Allah itu sebagai hanya pelengkap saja. Itu adalah gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Setelah ada konsili, berarti si konsili itu seperti semacam sinode, pertemuan ya, konferensi ya. Berjumpalah semua para pemimpin-pemimpin gereja membahas kembali itu. Ya kan?
kemudian dirumuskanlah sebuah gagasan tentang bahwa gereja itu merupakan umat Allah. Apa yang kau lihat di gambar ini? Dalam lingkaran ayat 9. Iya, itu yang paling saya mau kalian lihat dari gambar ini. Ini adalah semua daripada Kristus. Berarti kau perhatikan dulu di sini, semua yang empat ini berpusat kepada Yesus Kristus. Entah dia awam, entah dia uskup, entah dia biarawan-biarawati, entah dia imam, semua itu harus berpusat kepada Yesus Kristus. Itulah gereja yang terbuka itu, anak. Kehidupan gereja, maka hierarki atau posisi kepemimpinan dilihat sebagai cara melayani atau dilihat sebagai pelayanan, dan umat kemudian menjadi mitra atau partner kerja bagi para imam dalam menjalankan karya keselamatan Allah di dunia. Adik-adik yang terkasih, mari kita lihat bersama kutipan kitab suci berikut. Cara hidup jemaat, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang sama-sama dulu kita membaca ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Sama-sama perhatikan ke depan, ya. 3 yang kuat. 3 ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oke, ya. Saya pikir cukup jelas. Ada kata-kata di sini bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Karena tidak ada yang merasa aku, diriku, pribadiku. Keterbukaan itu apa? Ya, bersedia berdialog dan bekerja sama demi kehidupan yang lebih baik. Itu dari kata keterbukaan, ya? Ya. Saya sudah konsentrasikan itu, ya. Oke. Saya pikir sudahkah siap selesai apanya? Diskusi kelompoknya. Oke. Oleh karena itu saya kasih waktu kira-kira 5 menit dibahas kembali itu supaya kita tampilkan, ya. Kita bahas kembali, kita perdalam kembali apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah ada dalam buku itu, kita tampilkan nanti ke depan, ya. Kalianlah yang mencari sendiri permasalahannya. Kalian yang sendiri yang mencari pemecahannya. Kalian yang sendiri nanti mengambil tindakan apa kira-kira yang mau dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ya. Silakan kerjakan. Kira-kira apa kegunaanmu sebagai anggota gereja Katolik, ya kan? Apakah kamu hanya sebagai pelengkap saja, ya kan? Saya pikir bukan itu, yang lebih dari ambil bagian, berkarya aktif, itu yang diminta dari seorang masyarakat. Kemudian yang kedua, ya, apa nomor 2? Tentang gereja perdana itu, saya pikir sudah tadi ditampilkan dalam video itu kan? Di dalam buku juga cukup lengkap semua, ya. Oke. Soal nomor 2, bagaimana? Ada kesulitan? Kira-kira? Bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur ini? Ya kan? Lewat apa? Bersedekah boleh? Boleh. Membahagiakan orang tua juga boleh? Boleh. Ya, boleh nanti ya. Itu juga bisa, ya. Baiklah, mari kita dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan memperhatikan hasil pemaparan dari diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan memperkenalkan diri, anggota kelompoknya, dan mempresentasikan
hasil diskusinya. Berkali. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami Esther Artonan, Sarah Buntung, Joseph Akpan, dan Gunawan Silaban. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa fungsi dan peranmu sebagai anggota gereja? Jawaban: berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di dalam gereja. Dan peran sebagai anggota gereja adalah aktif dalam mengikuti kumpulan remaja Katolik. 2. Apa yang kamu pahami tentang gereja perdana itu? Gereja perdana memberikan kita buah kesadaran bahwa kebersamaan dalam persekutuan itu penting. Apakah ada pertanyaan buat kami? Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Silakan. Pak, Ya, silakan kepada Laura. Perkenalkan, nama saya Laura Angelika Salmin. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 1, apa saja yang dapat menimbulkan perpecahan dalam gereja? Apa kira-kira? Coba bisa dijawab? Bisa. Oh, iya. silakan. Menurut kelompok kami, perpecahan di dalam gereja adalah memaksakan kehendak. Iya, memaksakan kehendak katanya. Ada lagi? Merendahkan budaya lain. Iya, tadi ada lagi kira-kira yang bisa kalian jawab untuk pertanyaan dari kelompok 2 itu? Menurut kelompok kami, kerendahan agama tertentu. Merendahkan agama tertentu. Iya, saya pikir cukup ya. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Oke, tibalah waktunya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan dan kesempatan nanti kita buka untuk kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan dulu nama kelompok dari kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Terlebih dahulunya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama kami Laura Angelika Sormin dan teman-teman saya yang bernama Ignatius Pakpahan, Vincentius Pakpahan, dan Nathanael Sormin. Dan saya akan membacakan hasil jawaban kami tentang diskusi kami. Bagaimana kamu mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan tentang pemahamanmu sebagai anggota gereja yang terbuka? Jawaban kami dengan cara berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bagaimana kamu menghayati gereja sebagai persekutuan yang terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: memberikan yang baik kepada yang bisa kita berikan. 2. Bersedekah, membahagiakan orang tua. Sekian dan terima kasih. Ya, kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Kenapa, Leo? Ini juga tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Tiba waktunya kepada kelompok pertama bertanya kepada kelompok kedua. Ya. Silakan. Siapa yang bisa? saya Pak. Ya. Menurut kelompok kalian, apa persekutuan umat itu? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Persekutuan umat itu hidup dalam persaudaraan, cinta kasih, dan iman. Iya. Hidup dalam persaudaraan, cinta kasih, dan hidup dengan penuh iman. Ya. Itu kira-kira yang bisa dijawab dari kelompok. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya. Menurut kelompok kalian, bagaimana semestinya sikap kita sebagai anggota gereja? Bagaimana sikap kita sebagai anggota gereja? Ya, saya akan menjawab Ya. Esther Artonan. Ya. Sebagai anggota gereja, kita harus terlibat aktif dan menjadi saksi Kristus. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih kepada si Ignas. Menjadi anggota gereja katanya kita harus berpartisipasi aktif dan menjadi saksi Kristus. Oke. Mencoba berdiskusi dari kebingungan, dari ketidakpengertian, mencoba untuk memahami. Bapak perdalam kembali tentang materi kita gereja sebagai persekutuan yang terbuka ini. Ya, mari perhatian ke depan. Ajaran gereja tentang makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ada dalam Kisah Para Rasul 4, sudah kita bacakan tadi kan. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka membuka diri terlibat dalam mewarnai kehidupan dunia. Apa yang tadi pertama kita lihat? Bagaimana Paus Fransiskus
menjumpai negara-negara Uni Emirat Arab. Kita tahu bahwa Uni Emirat Arab didominasi oleh agama saudara kita adalah Muslim. Tetapi Paus Fransiskus yang pertama itu mau membuka diri kerjasama lewat dialog bagaimana mau menjaga kedamaian dan ketentraman dunia secara internasional. Ya kan? Keterbukaan kepada dunia. Ada keselamatan di luar daripada gereja Katolik. Lawan daripada extra ecclesia universalis adalah aggiornamento. Pada zaman dulu hanya gereja Katolik lah yang benar. Kalau sekarang di luar gereja juga ada karya keselamatan. Sesudah Konsili Vatikan kedua. Kalau zaman dulu sebelum Konsili Vatikan hanya pimpinan yang mengatur. Sekarang semua berpusat kepada Kristus. Oke. Begitu. Kemudian ini, kalau kita perhatikan ini, tentunya keterbukaan bukan hanya keterbukaan dengan sesama dalam iman dan keyakinan. Bukan hanya Katolik saja yang perlu kita kawani, kita sahabat, ya. Berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Indonesia lah raya. Muslim, Katolik, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Islam, ya kan? Hindu, apa lagi? Agama-agama yang ada di Indonesia tetap bersatu padu dalam karya dan kerjasama, dialog karya. Dan yang terakhir adalah simbol kebersamaan, kekompakan, pertama. Itu keterbukaan itu harus menciptakan sebuah genggaman yang kuat. Saya pikir cukup jelas dari penjelasan Bapak di situ. Dan kita perdalam kembali di dalam video tadi. Ya. Saya ulang lagi, coba nanti lihat video ini. Saya pikir cukup jelas juga dari sini. Ya. Berkaitan dengan materi kita ini, permasalahan tentu kita sudah mengetahui tadi beberapa faktor yang mengakibat pecahnya permasalahan dalam Indonesia. Apa tadi yang pertama? Apa ya? Merendahkan budaya lain. Ini termasuk ini faktor-faktor terjadi perusahaan. Apa lagi? Apa? Iya, menonjolkan suku tertentu. Ya, siapa lagi, Risa? Saya, Pak. Ya, coba Esther. Merendahkan agama tertentu, Pak. Sudah. Oh, ini tadi budaya ya? Ya, merendahkan Agama tertentu, Pak. iya. Apa lagi, kenapa? Apa? Tidak suka bersuara Islam. Iya, menutup diri ya. Menutup diri. Ini termasuk permasalahan yang muncul. Berarti sudah kita paham tentang gereja, yaitu adalah cara hidup jemaat perdana. Bahwa cara hidup jemaat perdana itu penuh dengan cinta. Apa lagi? Iman dan bersaudara. Iya. Kemudian bersyukur. Lewat apa kita bersyukur tadi? Lewat doa. Kemudian ada apa lagi? Bersyukur, bersedekah. Saya lihat tadi ada kata bersedekah, ya kan? Apa yang sudah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini? Saya pikir itu saja pertemuan kita. Tapi sebelum kita akhiri, tentu sudah saya buat kemarin untuk penilaian kita. Saya harus bagikan lagi ini post-test pembelajaran. Sudah? Belum, Pak. Itu kira-kira 5 menit. Jangan kumpul. Di situ ya. Coba ini lagi lempar penilaian ini. Silakan di sini.
Dan diri, ya kan? Jangan yang salah. Selama saya diskusi sudah saya jelaskan tadi, ya kan? Ya? Oke. Nah, kita isi dulu. Kemudian, nah, kita isi. Ya. Itu sudah. Ini sudah. Pak. Ya. Ini yang pertama saja. Oke? Sudah, lanjut lagi penilaian spiritual. Nih, lanjut lagi. Nih. Ini kalian semua yang ya. Jadi dulu sekarang sudah Terus mana? Tuliskan namanya, jangan lupa. Semua jangan lupa dituliskan nama. Ya. Ya. Untuk penilaian. Mana dikumpulkan dulu semuanya. Ya, ini soalnya 2 sama kalian, ya, dibuatkan di catatannya, dilempar 1 lembar dalam buku catatan, dalam 1 lembar buku catatan, ya. Ya, buku kaki. Mari buku catatannya. Selembar kertas dan soal itu yang ada di meja. Mari. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baiklah, terima kasih. Waktunya sudah bisa dikumpulkan untuk tes formatifnya, ya. Bahwa ini sudah selesai dikerjakan, waktunya sudah selesai, harap untuk dikumpul. Ya, mari. Soalnya dulu. Mari, ya. Lagi, mana? Iya. Ya. Ya. Oke, baiklah para siswa-siswi yang kasihan oleh Tuhan, kelas 11 ATU, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita, materi arti dan paham tentang gereja. Gereja sebagai umat Allah sudah kita pahami, kita pelajari pertemuan pertama kemarin. Gereja sebagai persekutuan juga sudah kita mencoba memahaminya. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke.
minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat-sifat gereja. Oke? Mari kita tutup kegiatan pelajaran kita ini di dalam doa. Bisa satu orang? Saya Pak. Tapi sebelum kita tutup, sudah tadi kalian ingatkan bahwa penugasan itu tugas-tugas ya yang ada di dalam buku catatan kalian harus tetap dikerjakan ya. Minggu depan itu juga harus dilakukan. Jadi buku juga di sini ada, termasuk berkaitan dengan gereja sebelum Kursi Vatikan kedua dan gereja sebelum Kursi Vatikan kedua. Oke? Mari kita tutup di dalam doa. Bisa satu orang sebelum kedua? Ya, silakan. Coba berdiri. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, karena Bapak sudah memberi kelancaran pada pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir. Ya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Oke, lagi shalom. Shalom. Oke, selamat siang dan shalom. Shalom. Oke, silakan kembali.